bendera One Piece di truknya menjadi pemicu konflik panas. Api, pukulan, dan sorakan warga pecah menjadikan Lala dan sahabatnya Bowo simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Di siang yang terik membakar aspal Jakarta, di tengah denyut nadi pelabuhan Tanjung Priok yang tak pernah tidur, deru mesin diesel sebuah truk kargo besar membelah keramaian yang kacau. Di balik kemudi, duduk sosok yang tidak biasa untuk pekerjaan sekeras ini. Lala Permatasari, 27 tahun, seorang perempuan yang kehadirannya selalu berhasil membuat banyak pasang mata menoleh. Kulitnya yang putih bersih tampak kontras dengan debu jalanan dan sinar matahari ganas yang memantul dari beton dan logam di sekelilingnya. Hari itu, ia mengenakan kaos ketat lengan pendek berwarna kuning polos yang melekat pas di tubuhnya, dipadukan dengan celana jeans biru muda yang warnanya sudah sedikit memudar, saksi bisu ribuan kilometer yang telah ia tempuh di atas roda. Sepasang sepatu bot hitam yang kokoh mantap menginjak pedal gas, sementara rambut hitamnya yang panjang tergerai bebas, menari-nari ditiup angin panas yang masuk dari jendela yang sengaja dibiarkan terbuka. Di belakang kabin truknya, berkibar dengan gagah sebuah bendera besar bergambar tengkorak bertopi jerami, simbol dari kelompok bajak laut topi jerami dalam serial One Piece. Bagi orang yang tak mengerti, itu mungkin hanya hiasan norak. Namun bagi Lala, bendera itu adalah sebuah pernyataan diam yang syarat akan makna. Sebuah simbol kebebasan mutlak, petualangan tanpa batas, dan yang terpenting, sebuah sindiran halus terhadap kekuasaan semena-mena yang selalu berusaha membelenggu semangat orang-orang kecil sepertinya. Jalanan Jakarta Utara siang itu tak ubahnya panggung raksasa, dan Lala adalah tokoh utamanya, melintas dengan penuh keyakinan di antara kontainer-kontainer raksasa dan lalu lintas yang merayap. Klakson dari segala penjuru bersahut-sahutan, beradu dengan teriakan para pedagang kaki lima dan calo pelabuhan. Tapi Lala tetap fokus. Tangannya yang ramping namun kuat menggenggam setir dengan mantap. Matanya yang tajam awas memandang ke depan, membaca setiap pergerakan di jalanan yang tak bisa ditebak. Truk Fuso tua berwarna hijau lumut itu bukan sekadar alat untuk mencari nafkah. Truk itu adalah warisan, rumah, sekaligus cerminan dari jiwanya yang liar dan bebas. Di beberapa bagian bodinya, tertempel stiker-stiker kecil dengan tulisan-tulisan jenaka namun penuh sindiran sosial, seperti utang boleh, lupa bayar jangan, atau karikatur seorang politisi dengan hidung panjang. Namun, dari semua itu, yang paling mencolok dan paling berani adalah bendera One Piece tersebut. Ukurannya yang tidak wajar, warnanya yang kontras, dan setiap kali kibarannya tertiup angin, ia seolah berteriak ke seluruh kota, "Aku tidak tunduk pada sistem yang membungkam kebebasan." Tidak semua orang punya nyali untuk membawa simbol seprovokatif itu di jalanan ibu kota, apalagi dalam suasana sosial politik yang semakin sensitif dan mudah mengekang kritik. Bagi Lala, pekerjaan sebagai sopir truk bukanlah pilihan karena keterpaksaan. Ia mewarisi semangat itu langsung dari almarhum ayahnya, yang juga seorang sopir truk antar pulau. Seorang lelaki sederhana berhati besar yang mengajarkannya bahwa jalanan adalah sekolah kehidupan yang paling jujur. Di dalam kabin truk inilah ia tumbuh dewasa, menyaksikan berbagai wajah negerinya dari balik kaca depan. Ia telah melihat senyum tulus para petani di pedesaan Jawa, sorot mata lelah para buruh pabrik di pinggiran kota, hingga keserakahan yang terpancar dari mata mereka yang merasa berkuasa di gedung-gedung tinggi. Semua pengalaman itu menempanya menjadi perempuan tangguh yang tidak mudah diatur oleh aturan-aturan yang ia anggap tidak masuk akal dan hanya melayani kepentingan segelintir orang. Bendera One Piece yang ia pasang adalah bentuk nyata dari sikap hidupnya itu. Sebuah pengingat konstan bahwa kebebasan untuk berpikir dan berekspresi tidak boleh dihapus, bahkan dengan ancaman atau kekerasan sekalipun. Ketika roda-roda raksasa truknya terus bergulir, melewati jalan layang yang membelah pemukiman kumuh dan gudang-gudang kusam, Lala sama sekali tidak tahu bahwa siang itu akan menjadi sebuah titik balik dalam hidupnya. Ia mengira hari itu akan berjalan seperti biasa, mengantar muatan baja ke sebuah proyek konstruksi di pusat kota,
menembus kemacetan yang menguji kesabaran, lalu pulang ke rumah kontrakannya dengan kelelahan yang sudah akrab. Namun, takdir telah menyiapkan sebuah panggung yang berbeda untuknya. Bendera di belakang truknya, yang selama ini hanya menjadi simbol personal, sebentar lagi akan menjadi pemicu sebuah peristiwa besar. Sebuah peristiwa yang akan menguji seluruh keberaniannya, mempertaruhkan satu-satunya harta yang ia miliki, dan memaksa orang-orang di sekitarnya untuk memilih, berpihak pada kebenaran yang getir, atau tunduk pada arogansi yang membutakan. Dan semua itu akan dimulai hanya dalam hitungan menit, di tengah sengatan matahari Jakarta dan di bawah tatapan ribuan pasang mata di jalanan kota yang kejam. Saat truk kargo milik Lala mendekati sebuah persimpangan utama yang terkenal padat di dekat Ancol, arus lalu lintas yang tadinya sudah merayap tiba-tiba berhenti total. Di kejauhan, di bawah panas yang membuat udara tampak bergetar, terlihat beberapa polisi lalu lintas berdiri di tengah jalan, memegang papan tanda bertuliskan, razia gabungan. Di antara mereka, berdiri satu sosok yang langsung mencuri perhatian. Hendrik, seorang polisi lalu lintas berusia sekitar 35 tahun, dengan badan kekar dan kepala botak yang berkilat tajam di bawah terik matahari. Seragam coklatnya tampak terlalu ketat, seolah ingin memamerkan otot-ototnya. Sepatu hitamnya mengilap sempurna, dan sikapnya memancarkan aura wibawa yang dipaksakan, yang lebih terasa seperti arogansi. Dari jarak puluhan meter, tatapan tajam Hendrik sudah terkunci pada satu objek, bukan pada Lala, bukan pada truknya, melainkan tepat pada bendera One Piece besar yang berkibar pongah di bagian belakang. Lala sedikit mengernyitkan dahi di balik kemudi. Ia bisa merasakan tatapan itu bukanlah tatapan pemeriksaan biasa yang sering ia hadapi. Itu adalah tatapan yang penuh niat, tatapan yang sedang menilai dan bersiap untuk menghakimi. Dengan isyarat tangan yang tegas namun terkesan angkuh, Hendrik memerintahkan Lala untuk menepikan truknya. Suara peluitnya yang nyaring memecah kebisingan kota, membuat beberapa pengendara motor dan pejalan kaki menoleh penasaran. Lala menghela napas pelan, lalu dengan tenang menginjak rem, memarkirkan truk raksasanya di bahu jalan dan mematikan mesin. Dari cermin spion, ia melihat Hendrik berjalan mendekat dengan langkah berat dan mantap. Langkahnya seperti seekor singa yang sangat yakin mangsanya tak akan bisa lolos. Di belakangnya, dua polisi lain yang tampak lebih muda mengikutinya, satu membawa buku tilang, yang lain seolah siap dengan borgol di pinggangnya. Situasi itu sontak membuat beberapa warga sekitar berhenti sejenak untuk melihat. Para pengemudi ojek online yang sedang mangkal, pedagang asongan, bahkan penumpang di dalam bus kota mencondongkan kepala mereka keluar jendela. Sebagian dari mereka bahkan sudah mulai mengeluarkan ponsel, siap untuk merekam apapun yang akan terjadi. Aura tegang mulai terasa di udara yang panas. Hendrik akhirnya berdiri tepat di sisi pintu pengemudi. Wajahnya sedikit mendongak untuk bisa menatap Lala yang duduk lebih tinggi di dalam kabin. "Turun," katanya singkat. Suaranya berat dan datar, lebih mirip perintah militer daripada permintaan seorang petugas lalu lintas. Tidak ada ruang untuk diskusi dalam intonasi suaranya. Lala menarik napas panjang, menenangkan debar jantungnya yang mulai sedikit lebih cepat, sebelum akhirnya membuka pintu. Ia melangkah turun dengan gerakan yang tenang dan terkendali. Kedua kakinya menjejak aspal yang panas dengan mantap. Tubuhnya berdiri tegak, matanya yang jernih fokus menatap balik ke arah Hendrik, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut atau gentar. Hendrik menyisir pandangannya dari ujung kepala hingga ujung kaki Lala, kemudian beralih ke arah truknya, seolah sedang menimbang-nimbang kesalahan apa yang bisa ia temukan. "Surat-surat kendaraan," ucapnya lagi, kali ini dengan nada yang sengaja lebih dikeraskan, mencoba menegaskan otoritasnya di hadapan publik yang mulai memperhatikan. Sejak awal, Lala sudah merasakan ada yang tidak beres. Razia ini terasa aneh. Biasanya, pemeriksaan surat-surat berlangsung cepat dan profesional.
Tapi kali ini, ada tatapan sinis yang tidak disembunyikan. Ada ketertarikan yang berlebihan pada bendera di belakang truknya. Aura arogansi yang dipancarkan Hendrik begitu kental, terasa seperti tembok tak kasat mata yang mencoba menekannya. Lala tahu ini bukan sekadar pemeriksaan dokumen biasa. Ini akan menjadi sebuah konfrontasi. Dan meskipun ia belum tahu pasti apa bentuknya, nalurinya sudah memperingatkan bahwa ia harus bersiap. Karena yang sedang ia hadapi bukan hanya seorang polisi yang menjalankan tugas, tapi sebuah ego besar yang haus pengakuan dan siap menginjak siapa saja yang berani menentangnya. Hendrik menerima berkas surat-surat dari tangan Lala, menelitinya hanya sekilas seolah tak peduli, lalu menyelipkannya begitu saja di balik papan penjepit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, bukannya melanjutkan pemeriksaan standar seperti kondisi ban atau lampu, pandangan matanya justru kembali terarah tajam ke bagian belakang truk. Bendera besar bergambar tengkorak bertopi jerami yang berkibar terkena tiupan angin panas siang itu seakan menjadi duri yang menusuk matanya. Ia mendengus pelan, sebuah suara yang penuh dengan cemoohan, kemudian menoleh kembali ke arah Lala dengan sorot mata penuh penilaian. "Ini apa maksudnya?" tanyanya dingin, dagunya menunjuk ke arah bendera. Nada suaranya bukan nada tanya yang tulus mencari jawaban, melainkan nada tuduhan yang sudah siap menjatuhkan vonis. Pertanyaan itu cukup keras hingga membuat beberapa warga yang menonton mulai saling berbisik, heran mengapa fokus pemeriksaan tiba-tiba beralih dari surat-surat kendaraan ke sebuah bendera hiasan. Lala, yang sudah terbiasa menghadapi berbagai macam orang yang mencoba meremehkannya di jalanan, tetap berdiri tegak. Posturnya tenang, tak goyah. "Itu hanya bendera hiasan, Pak. Tidak ada yang melanggar hukum di situ," jawabnya dengan suara yang terkendali, mencoba menjaga situasi agar tidak memanas. Hendrik mengerutkan kening. Wajahnya yang semula hanya angkuh kini semakin mengeras. Ia melangkah mendekat, memangkas jarak di antara mereka hingga kini hanya tinggal beberapa puluh sentimeter saja. Aroma parfumnya yang menusuk hidung bercampur dengan bau keringat di bawah terik matahari. "Jangan coba-coba mengajariku hukum," desisnya dengan nada merendahkan. Telunjuknya menunjuk lagi ke arah bendera itu, kali ini dengan lebih agresif. "Benda ini provokatif, bisa memicu keresahan. Saya perintahkan kamu sekarang juga, copot!" Suaranya sengaja ia tinggikan, cukup untuk membuat semua kepala warga yang lewat menoleh ke arah mereka. Lala hanya menggeleng pelan. Ekspresi wajahnya tetap sama, tenang namun tegas, sebuah penolakan diam yang menandakan ia tidak akan tunduk pada perintah yang menurutnya sama sekali tidak masuk akal. Ketegangan di udara terasa semakin pekat, seperti udara sebelum badai datang. Hendrik, yang merasa kewibawaannya sedang dipertaruhkan di depan umum, mulai menegakkan bahu dan mengatur napasnya seperti seseorang yang bersiap memberikan hukuman. "Kau kira jalan ini milik nenek moyangmu sendiri? Kau pikir kau bisa seenaknya menaruh simbol apapun di kendaraanmu?" tuduhnya dengan suara yang semakin keras, mencoba mengintimidasi. Lala tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun dari mata Hendrik. "Tidak ada pasal yang melarang itu, Pak. Kalau memang ada, silakan tunjukkan kepada saya," jawabnya. Kali ini, ada nada ketegasan yang menusuk dalam suaranya. Warga yang menyaksikan mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda di sini. Ini bukan lagi sekadar razia lalu lintas biasa. Ini adalah pertarungan ego antara seorang aparat yang merasa sangat berkuasa dan seorang warga biasa yang ternyata punya nyali untuk bicara. Wajah Hendrik memerah padam. Bukan karena panas matahari, melainkan karena amarah yang mulai mendidih di dalam dadanya. Dia sama sekali tidak terbiasa melihat warga sipil, apalagi seorang perempuan muda, menantangnya secara terbuka di tengah jalan. Baginya, ini bukan lagi soal bendera.
Ini sudah menjadi soal harga dirinya sebagai seorang polisi yang merasa dilangkahi dan dilecehkan. Napasnya terdengar semakin berat, tatapannya semakin tajam dan mengancam. Semua tanda menunjukkan ia siap melakukan sesuatu yang jauh melampaui batas prosedur standar. Lala, meskipun merasakan debaran jantungnya semakin kencang, tetap tidak bergerak mundur seinci pun. Ia tahu, setiap ons keberanian yang ia tunjukkan saat ini akan menentukan bagaimana peristiwa ini akan berakhir, dan bagaimana orang-orang akan mengingatnya nanti. Lala menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh ketenangannya, lalu menatap Hendrik lurus di mata tanpa gentar. "Pak, tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas yang melarang pemasangan bendera itu," ucapnya. Suaranya terdengar jernih dan terukur, cukup keras untuk didengar oleh warga yang kini mulai membentuk kerumunan kecil di sekitar mereka. Ia melanjutkan, itu hanya bentuk ekspresi seni dan kritik sosial yang wajar. Tidak ada unsur provokasi, apalagi pelanggaran hukum. Kata-kata itu keluar dari mulutnya tanpa sedikit pun keraguan, seolah ia sudah mempersiapkannya sejak lama untuk momen seperti ini. Nada bicaranya yang tegas dan logis membuat beberapa warga di sekitar saling berpandangan, sebagian dari mereka mengangguk setuju, merasa kagum melihat ada orang yang berani membantah seorang polisi dengan argumen yang jelas di tengah jalan. Hendrik, yang terbiasa melihat orang menunduk patuh dan memohon-mohon di hadapannya, langsung merasa harga dirinya diguncang hingga ke fondasinya. Wajah Hendrik semakin mengeras, garis rahangnya menonjol tajam, dan matanya menyipit penuh amarah. Ia tidak suka cara Lala berbicara, terlalu percaya diri, terlalu yakin pada kebenarannya. Baginya, itu adalah bentuk pembangkangan yang tidak bisa ditoleransi. "Kau pikir kau pintar? Kau mau mengajari saya hukum?" "Hah," bentaknya, suaranya meninggi hingga membuat beberapa anak kecil yang menonton dari kejauhan terkejut dan berlindung di belakang ibu mereka. Tapi Lala tidak bergeming sedikit pun. Ia hanya menggeleng pelan, seolah menyayangkan reaksi polisi di hadapannya. "Saya tidak mengajari, Pak. Saya hanya memegang hak saya sebagai warga negara. Hak untuk berekspresi tidak bisa dipadamkan begitu saja hanya karena Bapak tidak suka," katanya. Kata-kata itu seperti minyak tanah yang disiramkan langsung ke api amarah Hendrik yang sudah menyala. Suasana di persimpangan yang padat itu mendadak berubah. Klakson kendaraan yang terjebak macet karena insiden itu masih bersahut-sahutan, namun di titik kejadian, semua mata dan telinga kini terfokus pada pertarungan kata-kata yang semakin sengit ini. Beberapa warga sudah menyalakan kamera ponsel mereka, merekam setiap detik percakapan yang kian memanas, seolah tak ingin kehilangan satu momen pun dari drama di depan mata mereka. Lala berdiri dengan tubuh tegak. Kedua tangannya ia sedekapkan di depan dada, sebuah gestur pertahanan sekaligus tantangan, menatap Hendrik seolah memintanya untuk membuktikan aturan yang ia maksud. Hendrik, di sisi lain, mencoba mati-matian mempertahankan wibawanya dengan terus bersuara lantang. Namun, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar semakin terdesak dan kosong, karena tidak ada satupun bukti hukum yang bisa ia sodorkan untuk mendukung perintahnya. Udara terasa semakin berat dan panas. Seolah siapapun yang berani berbicara selanjutnya akan memecahkan ketegangan yang sudah mencapai puncaknya. Bagi Hendrik, ini sudah lama bukan lagi soal bendera. Penolakan Lala adalah tamparan keras terhadap egonya sebagai seorang aparat yang selama ini terbiasa menjadi penguasa absolut di jalanan, tanpa pernah ada perlawanan. Ia merasa dipermalukan di hadapan puluhan pasang mata warga yang kini menjadi penonton sekaligus juri. Sorot matanya yang tajam berubah menjadi ancaman yang nyata. Bibirnya menipis, menahan amarah yang siap meledak. Di dalam kepalanya yang panas, ia mulai merencanakan sesuatu yang lebih dari sekadar perintah untuk mencopot bendera. Sesuatu yang akan memberikan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh perempuan di hadapannya. Lala,
yang bisa merasakan gelombang amarah yang terpancar dari Hendrik, tahu bahwa ia baru saja memicu sebuah badai. Namun, ia tidak menyesalinya sedikit pun. Karena baginya, tunduk pada perintah yang sewenang-wenang sama saja dengan mengkhianati prinsip dan dirinya sendiri. Dan di jalanan Jakarta yang panas siang itu, ia memilih untuk tetap berdiri di pihak yang ia yakini benar, meskipun ia tahu risikonya akan sangat besar. Amarah Hendrik meledak seketika, tak terkendali. Baginya, perlawanan logis dari Lala adalah sebuah penghinaan langsung terhadap wibawanya sebagai polisi, sebuah aib yang dipertontonkan di depan umum. Urat-urat di lehernya menegang, napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Tanpa berpikir panjang lagi, ia melangkah cepat ke arah salah satu petugas bawahannya yang berdiri di belakangnya, lalu dengan kasar merebut sebuah jeriken kecil berisi bensin dari tangan petugas itu. Gerakannya begitu kasar dan tiba-tiba, seakan bensin itu adalah senjata pamungkas untuk menghabisi lawannya. Warga yang menonton mulai ribut. Beberapa dari mereka bersuara keras, mau ngapain itu polisi? Namun Hendrik sama sekali tidak peduli. Dengan tatapan mata yang dipenuhi dendam, ia berjalan cepat mengitari truk Lala. Dengan sekali sentak, ia membuka tutup jeriken dan mulai menyiramkan isinya ke bendera One Piece besar yang berkibar di belakang truk itu. Bau bensin yang menyengat langsung menyebar di udara, menusuk hidung semua orang yang berada di dekatnya, menciptakan firasat buruk. Lala melangkah maju dengan cepat, mencoba menghentikannya. "Pak, berhenti! Apa yang Bapak lakukan?" "Itu barang saya," teriaknya, suaranya bergetar antara amarah dan tak percaya. Tapi Hendrik justru menepisnya dengan kasar hingga tubuh Lala terhuyung mundur beberapa langkah. "Kau pikir kau bisa mempermalukan saya di depan orang banyak, hah? Lihat sekarang siapa yang berkuasa di sini," bentaknya dengan suara parau. Dalam satu gerakan cepat yang mengerikan, ia mengeluarkan korek api dari saku celananya, menyalakannya dengan jari yang gemetar karena amarah, lalu melemparkan nyala api kecil itu ke arah bendera yang sudah basah oleh bensin. Dalam hitungan sepersekian detik, wush! Lidah-lidah api berwarna oranye langsung menjilat kain bendera. Gambarnya yang cerah dan penuh semangat berubah menjadi abu hitam dalam sekejap. Api itu tidak berhenti di situ. Dengan cepat ia menyebar ke bak truk, menjalar ke kayu penyangga dan catbody yang mudah terbakar. Suara letupan-letupan kecil mulai terdengar, disusul dengan kepulan asap hitam pekat yang memubung tinggi ke langit Jakarta. Saat api semakin membesar, melahap sebagian truknya, Hendrik justru berdiri dengan dada membusung, dan sebuah seringai puas yang mengerikan terukir di wajahnya. Ia menatap Lala yang berdiri tertegun, membeku karena syok, lalu melepaskan tawa keras yang penuh dengan kesombongan. "Hahaha! Begitu caranya menertibkan orang keras kepala sepertimu," teriaknya, suaranya bergema di antara kerumunan yang terdiam ngeri. Tawa itu bukan tawa biasa. Itu adalah tawa penghinaan. Tawa dari seseorang yang merasa telah menang telak, yang menikmati kehancuran milik orang lain. Beberapa warga yang awalnya hanya menonton kini mulai bersorak marah, meneriaki Hendrik dengan kata-kata kasar. Namun, ia malah melirik mereka dengan tatapan menantang, seolah berkata bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani menyentuhnya. Bagi Lala, momen itu terasa seperti mimpi buruk yang berjalan dalam gerak lambat. Truk tua itu, satu-satunya sumber penghidupannya, warisan dari ayahnya, simbol kebebasannya, kini sedang dilahap api tepat di depan matanya. Sementara pelakunya berdiri di sana, tertawa terbahak-bahak. Udara panas dari api bercampur dengan hawa panas amarah yang mulai membakar hatinya hingga hangus. Warga semakin ramai. Beberapa mulai berteriak meminta Hendrik berhenti, meskipun sudah terlambat. Sebagian lain memastikan ponsel mereka merekam setiap detail dari bukti kebiadaban itu. Tapi Hendrik tetap di tempatnya, menyeringai puas,
menikmati pemandangan kehancuran yang baru saja ia ciptakan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa tawa angkuhnya itu sebentar lagi akan dibungkam dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sekalipun. Asap hitam pekat memubung tinggi ke langit, membungkus suasana persimpangan dengan aroma bensin dan karet terbakar yang menyesakkan. Di tengah hiruk-pikuk teriakan warga dan suara api yang berderak, dari arah ujung jalan, terdengar langkah kaki yang cepat dan berat menghentak aspal. Sebuah sosok kekar berkaus hitam polos dan celana jeans pendek biru itu muncul, menerobos kerumunan. Bowo, pria berusia 30 tahun dengan bahu lebar, lengan berotot yang dipenuhi guratan urat, dan wajah keras yang kini menyimpan amarah yang siap meledak. Rambutnya dipotong cepak rapi, namun sorot matanya kini menyala seperti bara api. Dari jauh, ia sudah mengenali siluet truk yang sedang dilalap api itu, dan seketika itu juga darahnya terasa mendidih. Itu adalah truk Lala, sahabatnya sejak kecil, yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Bowo tidak memperlambat langkahnya sedikit pun. Matanya hanya fokus pada satu titik, sosok Hendrik yang berdiri pongah di dekat api yang berkobar. Warga yang melihat kedatangannya mulai menoleh. Beberapa dari mereka bahkan secara refleks memberi jalan tanpa diminta, seolah merasakan energi kemarahan yang terpancar dari tubuhnya. Ia berjalan cepat, kedua tangannya terkepal erat di sisi tubuhnya hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya terdengar berat, menahan ledakan emosi yang mengancam akan keluar. Suara teriakan dan cemoohan warga terdengar samar di telinganya, tenggelam oleh suara detak jantungnya sendiri yang berdebar kian cepat dan keras. Dalam benaknya, potongan-potongan kenangan saat ia dan Lala berbagi suka duka di jalan raya muncul silih berganti. Mereka pernah menghadapi ban pecah di tengah malam buta di jalur Pantura, melewati jalanan licin saat hujan deras di pegunungan, hingga terjebak kemacetan berjam-jam di bawah terik matahari yang menyiksa. Namun, tak satu pun dari kesulitan itu pernah membuat Lala tampak seputus asa ini. Sampai hari ini, saat truk kesayangannya dibakar begitu saja di depan matanya. Bowo merasakan sakit dan penghinaan itu seolah menimpa dirinya sendiri. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter dari lokasi, Bowo melihat dengan jelas ekspresi Hendrik yang masih menyimpan sisa tawa angkuh di wajahnya. Pemandangan itu menjadi pemicu terakhir yang melepaskan seluruh kendali dirinya. "Apa yang kau lakukan, bajingan?" Suaranya menggelegar, memecah riuh kerumunan seperti suara guntur. Warga yang mendengar bentakan itu langsung memandangnya. Sebagian dari mereka tersenyum tipis, seakan tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja datang. Hendrik, yang awalnya berdiri dengan sangat percaya diri, terkejut sejenak melihat pria kekar itu datang menghampirinya dengan tatapan membunuh. Namun, egonya yang setinggi langit membuatnya tetap berdiri di tempat, mencoba menjaga sisa-sisa wibawanya. "Urusan ini bukan urusanmu," kata Hendrik, tapi kalimatnya terpotong oleh tatapan Bowo yang penuh amarah. Sebuah tatapan yang bisa membuat pria paling berani sekalipun mengukur ulang setiap langkahnya. Bowo kini berdiri tepat di depan Lala, menjadi tameng hidup antara sahabatnya dan polisi arogan itu. Napasnya masih berat, suaranya menjadi dingin, namun penuh ancaman ketika ia berkata, "Kau sudah keterlaluan, Hendrik." Lala menatap sahabatnya itu dengan campuran antara rasa lega sekaligus cemas di matanya. Api di truknya masih menyala, melahap sisa-sisa harapannya. Namun kini, pusat perhatian semua orang telah beralih pada dua pria kekar yang berdiri saling berhadapan. Warga semakin merapat, membentuk sebuah lingkaran tak resmi di sekitar mereka. Kamera-kamera ponsel terangkat lebih tinggi, siap merekam setiap detik yang akan terjadi selanjutnya. Dan di tengah udara yang dipenuhi bau asap dan ketegangan yang bisa diiris dengan pisau, satu hal menjadi sangat jelas, Hendrik mungkin baru saja berhasil membakar sebuah bendera dan sebuah truk, tapi yang akan terbakar berikutnya adalah harga dirinya sendiri. Bowo tidak datang untuk berdebat.
kesabarannya sudah habis terbakar bersamaan dengan truk Lala. Dengan langkah cepat dan penuh tekad, ia melangkah maju. Suaranya kembali menggelegar di tengah kerumunan yang mendadak senyap. "Apa yang kau lakukan, Hendrik?" Bentakan itu membuat beberapa warga terperanjat, dan bahkan 2 polisi bawahan Hendrik terlihat ragu-ragu untuk bergerak. Hendrik mencoba membuka mulutnya, mungkin untuk memberi jawaban atau setidaknya menegaskan kembali wibawanya yang mulai luntur. Namun, matanya tak bisa berbohong. Ada kilatan kegugupan yang jelas terlihat saat ia melihat sosok kekar yang kini berdiri hanya sejengkal darinya. Namun, Bowo sudah tidak memberinya kesempatan untuk berbicara panjang lebar. Dalam satu gerakan cepat yang dipenuhi amarah murni, ia mengayunkan tinju kanannya ke depan. Bar! Pukulan keras itu mendarat telak dan tanpa ampun tepat di bibir Hendrik. Suara hantaman tulang bertemu daging itu terdengar begitu jelas di antara kerumunan yang hening seketika. Dampaknya langsung terasa. Kepala Hendrik terhuyung keras ke belakang. Tubuhnya yang kekar hampir kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Darah segar seketika mengalir dari bibirnya yang pecah, menodai seragam coklat yang tadinya ia banggakan sebagai simbol kekuasaan. Warga yang menyaksikan momen itu meledak dengan sorakan yang gegap gempita. Beberapa orang bersiul kencang, sebagian lagi bertepuk tangan riuh. Kamera ponsel kini menangkap momen dramatis itu dari berbagai sudut, memastikan tidak ada satu detik pun dari pembalasan itu yang akan terlewatkan. Hendrik terdiam selama beberapa saat, matanya berkunang-kunang, mencoba mengumpulkan kembali kesadarannya. Namun rasa sakit yang menyengat di rahang dan rasa asin darah di mulutnya hanya membuat amarahnya semakin memuncak. Tapi kali ini, amarah itu telah bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Rasa yang jauh lebih sulit untuk disembunyikan daripada luka fisik. Bowo tidak berhenti di situ. Ia maju selangkah lagi, menatap Hendrik yang masih terhuyung dengan mata tajam yang penuh ancaman. "Kau pikir ini jalan milik bapakmu? Kau pikir kau bisa seenaknya membakar barang orang di depan umum?" Suaranya terdengar dingin, namun setiap kata yang ia ucapkan mengiris seperti pisau. Hendrik mencoba menegakkan badannya, berusaha keras mengembalikan citra polisi berwibawa yang sudah hancur lebur. Tapi jelas, tatapannya kini mulai goyah. Polisi-polisi bawahan yang berada di dekatnya hanya berdiri terpaku, tidak berani menyentuh Bowo atau ikut campur. Mereka bisa merasakan gelombang amarah massa. Mereka tahu situasi sudah di luar kendali, dan warga yang semakin memanas siap turun tangan jika mereka mencoba menghalangi Bowo. Udara di persimpangan itu kini benar-benar bergetar oleh ketegangan yang memuncak. Api dari truk Lala masih membakar sisa-sisa bendera dan muatan. Asapnya yang hitam membumbung tinggi, menjadi latar yang sangat dramatis untuk duel diam antara 2 pria ini. Warga menahan napas mereka, menunggu untuk melihat langkah apa yang akan terjadi selanjutnya. Hendrik mengusap bibirnya yang berdarah dengan punggung tangannya, lalu menatap Bowo dengan sorot mata yang berusaha keras untuk tetap menantang. Namun jelas, ada keraguan yang besar di sana. Bagi semua yang hadir hari itu, satu hal sudah pasti. Pada detik pukulan itu mendarat, keseimbangan kekuasaan di lokasi kejadian telah berubah total. Hendrik tidak lagi menjadi sosok yang ditakuti, dan Bowo telah berdiri sebagai simbol perlawanan yang tak bisa lagi dibungkam. Sorakan warga pecah membahana begitu pukulan telak Bowo mendarat di wajah Hendrik. Suara teriakan, siulan, dan tepuk tangan bercampur menjadi satu simfoni perlawanan, menggema di persimpangan yang biasanya hanya dipenuhi oleh deru mesin kendaraan. "Hajar terus! Jangan kasih kendor!" teriak seorang pria dari tengah kerumunan, memicu semangat yang lain untuk ikut bersuara. Beberapa pedagang kaki lima bahkan meninggalkan gerobak dagangan mereka, bergabung mendekat untuk bisa melihat pertunjukan keadilan jalanan itu dengan lebih jelas. Ponsel-ponsel terangkat tinggi-tinggi,
kameranya aktif merekam setiap detik, memastikan bahwa kejadian ini tidak akan hilang ditelan waktu atau diputarbalikkan oleh narasi penguasa. Wajah-wajah warga yang tadinya hanya menonton dengan pasif, kini berubah menjadi penuh keberanian dan semangat. Mereka tahu bahwa ini adalah momen langka, sebuah momen di mana kesewenang-wenangan aparat yang sering mereka saksikan atau alami sendiri, dibalas secara langsung dan kontan di depan mata mereka. Dua polisi lain yang berada di sisi Hendrik terlihat saling pandang dengan raut wajah kebingungan dan ketakutan. Mereka bisa merasakan panasnya situasi, bukan hanya dari api truk Lala yang masih membara, tapi dari gelombang amarah warga yang sudah siap meledak kapan saja. Tangan mereka sempat terangkat dengan ragu, seolah hendak bergerak maju untuk menahan Bowo. Namun, sorakan warga yang semakin keras dan tatapan mata yang mengancam dari segala arah membuat mereka mengurungkan niat. Mereka sadar, satu langkah yang salah akan membuat massa kehilangan kesabaran. Ditambah lagi, puluhan kamera ponsel yang mengarah pada mereka dari segala sisi menjadi ancaman tersendiri. Apapun yang mereka lakukan saat ini akan menjadi bukti digital yang bisa menghancurkan karir mereka dalam sekejap. Di sisi lain, Lala berdiri di dekat truknya yang masih berasap. Matanya mengamati setiap gerakan di sekitarnya dengan waspada. Meskipun hatinya terasa panas dan pedih melihat kendaraan yang menjadi satu-satunya sumber nafkahnya hangus terbakar, ia mulai merasakan sebuah gelombang keberanian baru yang mengalir dari warga ke dalam dirinya. Sorakan mereka bukan hanya ditujukan untuk Bowo, tapi juga untuk dirinya yang telah berani berkata tidak pada perintah yang semena-mena. Beberapa warga bahkan mulai bersuara lantang, menuntut agar Hendrik segera meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Suara-suara itu semakin menekan mental Hendrik, membuatnya terlihat semakin kecil dan tidak berdaya di tengah kerumunan yang dulu mungkin ia pikir akan selalu tunduk padanya. Suasana di persimpangan itu kini telah berubah total. Ini bukan lagi panggung razia sepihak yang didominasi oleh arogansi aparat. Ini telah menjadi arena solidaritas rakyat. Api di truk Lala memang masih berkobar, namun semangat perlawanan orang-orang di sekitarnya jauh lebih menyala-nyala. Hendrik, yang beberapa menit lalu berdiri angkuh seperti raja jalanan, kini menjadi pusat tatapan yang penuh dengan amarah dan cemoohan. Sementara Bowo berdiri tegak di hadapannya seperti seorang penjaga gerbang keadilan, yang tidak akan membiarkan lagi ada kesewenang-wenangan terjadi di tempat itu. Dari cara warga bersorak dan dari cara polisi lain memilih untuk mundur, jelas sekali bahwa kekuasaan telah berbalik arah. Siang itu, di bawah terik matahari Jakarta, keberanian seorang sahabat telah menular dan menjadi keberanian sebuah massa. Darah masih terus mengalir dari bibir Hendrik, menodai seragam coklatnya yang kini terasa seperti sebuah kostum memalukan, beban berat di tubuhnya. Tatapan matanya kosong, tidak lagi memancarkan arogansi seperti beberapa menit sebelumnya. Di hadapan puluhan warga yang terus bersorak dan merekamnya dengan ponsel, ia tahu bahwa semua pembelaan sudah sia-sia. Hendrik mulai mundur perlahan, langkahnya terasa berat dan goyah, sambil menahan nyeri yang berdenyut di rahangnya akibat pukulan Bowo. Setiap langkah mundurnya terasa seperti sebuah pengakuan kekalahan di depan publik, dan itu jauh lebih menyakitkan baginya daripada rasa sakit fisik manapun. Warga menatapnya tanpa sedikit pun belas kasihan. Beberapa bahkan mencemoohnya dengan lantang, mengingatkan bahwa tidak ada jabatan atau seragam yang bisa menyelamatkan seseorang dari rasa malu ketika kebenaran sudah terungkap. Rekan-rekan polisinya yang tadi berdiri di sisinya kini ikut mundur, menundukkan kepala, berusaha menghindari kontak mata dengan warga. Mereka memilih untuk diam 1000 bahasa, tidak ada satupun yang berani berbicara untuk membela Hendrik. Di tengah teriknya matahari, barisan kecil aparat itu berjalan gontai meninggalkan lokasi. Tubuh mereka seolah menyusut di antara kerumunan yang terus mengawasi setiap langkah mereka. Mereka paham, hari itu mereka bukan hanya kalah di lapangan, tapi juga kalah telak di mata publik.
Kamera ponsel yang merekam dari berbagai sudut adalah saksi bisu bahwa semua yang terjadi akan segera tersebar ke seluruh penjuru negeri, menjadi bukti yang tak terbantahkan. Hendrik sempat menoleh sekilas ke arah Bowo dan Lala sebelum benar-benar berbalik pergi. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang penguasa jalanan, melainkan tatapan seorang pria yang baru saja dipermalukan di arena terbuka. Api dari truk Lala masih berkobar di belakangnya, menjadi latar yang seolah membakar habis sisa-sisa wibawa yang pernah ia miliki. Beberapa warga bersuara keras, "Ingat mukanya! Ini polisi pembakar truk warga!" Seruan itu menghantam telinganya seperti pukulan kedua, menggores harga dirinya yang sudah runtuh berkeping-keping. Hendrik mempercepat langkahnya, ingin segera menghilang dari pandangan semua orang yang menatapnya dengan jijik. Ketika langkah-langkah mereka akhirnya menjauh, suasana di persimpangan berubah menjadi bisik-bisik penuh kemenangan di antara warga. Mereka tahu, momen ini akan menjadi cerita yang tak terlupakan di lingkungan mereka. Hari ketika seorang polisi arogan dipaksa mundur oleh keberanian seorang perempuan dan sahabatnya. Nama Hendrik mungkin masih akan tercatat di institusinya, tapi di mata publik, namanya sudah dicoret sebagai simbol kebusukan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan saat bayangannya hilang di tikungan jalan, satu hal menjadi jelas. Meskipun truk Lala terbakar, harga dirinya tetap utuh dan bahkan semakin kokoh. Sementara harga diri Hendrik hancur lebur, menjadi abu di hadapan rakyatnya sendiri. Asap hitam masih mengepul dari sisa-sisa api yang melahap sebagian besar badan truk Lala. Namun, di tengah puing dan bau hangus yang menyengat, ia berdiri tegak di samping Bowo. Wajahnya yang terkena jelaga tampak keras, matanya tajam, dan postur tubuhnya tetap mantap meskipun hatinya sedang diguncang oleh rasa kehilangan yang mendalam. Bendera One Piece yang selama ini menjadi simbol kebebasannya memang telah musnah menjadi abu. Namun, ia tahu, maknanya kini telah berpindah. Bukan lagi sekadar selembar kain bergambar, melainkan telah menjadi semangat yang kini hidup di hati semua orang yang menyaksikan kejadian hari itu. Di sebelahnya, Bowo berdiri dengan dada membusung, napasnya masih sedikit memburu, siap melindungi sahabatnya dari siapapun yang berani mencoba bertindak semena-mena lagi. Mereka berdua, dalam diam, telah menjadi sebuah gambaran nyata tentang arti keberanian melawan kesewenang-wenangan. Warga kini mengelilingi mereka, bukan untuk memberi belas kasihan, melainkan untuk menunjukkan dukungan dan solidaritas. Beberapa pria menepuk bahu Bowo dengan rasa bangga. Yang lain mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi sambil berteriak, "Hidup Lala! Hidup Bowo!" Sorakan itu bukan hanya sebuah ungkapan simpati, tapi juga sebuah bentuk perlawanan kolektif terhadap rasa takut yang selama ini telah membungkam mulut banyak orang ketika berhadapan dengan aparat. Di antara kerumunan, ada anak-anak muda yang langsung mengunggah rekaman video kejadian itu ke media sosial, lengkap dengan tagar-tagar perlawanan, memastikan bahwa cerita ini akan menjalar lebih cepat dari api yang membakar truk tadi. Dalam hitungan menit, kabar tentang seorang sopir truk perempuan yang berani melawan aparat arogan sudah mulai bertebaran di lini masa berbagai platform. Lala memandang ke arah truknya yang kini tinggal kerangka yang rusak, lalu beralih ke arah warga yang masih terus bersorak untuknya. Truk bisa dibakar, tapi harga diri tidak akan pernah bisa dimusnahkan, ucapnya dengan suara lantang, mengalahkan kebisingan di sekitarnya. Kalimat itu disambut dengan gemuruh tepuk tangan dan siulan panjang dari warga. Bowo menambahkan dengan suaranya yang berat dan mantap, "Hari ini kita semua buktikan, kalau kita bersatu, kita tidak bisa ditindas." Kata-kata itu menggetarkan hati orang-orang yang hadir. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa perlawanan bukan hanya milik mereka yang kuat secara fisik atau kaya secara materi, tetapi juga milik mereka yang kuat dalam menjaga prinsip dan kebenaran. Lala dan Bowo berdiri di tengah lingkaran warga, seperti dua pilar kokoh yang menahan runtuhnya harga diri rakyat. Hari itu, di bawah terik matahari Jakarta dan di tengah debu jalanan kota, lahirlah sebuah kisah yang akan terus diingat.
Momen ini bukan hanya soal sebuah bendera atau sebuah truk yang terbakar. Ini adalah soal keberanian untuk berkata tidak kepada kekuasaan yang menyalahgunakan wewenangnya. Video kejadian itu menyebar dengan kecepatan kilat, menjadi viral di seluruh negeri. Lala dan Bowo tidak pernah meminta untuk menjadi pahlawan. Namun bagi jutaan warga yang menyaksikan keberanian mereka melalui layar ponsel, mereka telah menjadi simbol perlawanan. Sebuah bukti hidup bahwa di hadapan ketidakadilan, satu suara yang berani bisa memicu ribuan suara lainnya untuk bangkit bersama. Dan sejak hari itu, nama mereka tidak lagi hanya dikenal di jalanan-jalanan berdebu,